Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita pertahankan, kita jaga, sekaligus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Karena sesungguhnya yang menjadi perhatian Allah kepada seluruh hamba-hambanya tidak ada lain kecuali kualitas keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang harta kita karena memang Dia Maha Kaya yang menciptakan segalanya, sehingga Dia tidak membutuhkan apapun dari kita. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah juga tidak memandang pangkat jabatan kita karena memang Dia Maha Raja. Kekuasaannya unlimited, di tingkat maha. Coba perhatikan jagat raya alam semesta yang tinggi, belum ada orang yang mencapai puncak tertinggi dari alam semesta. Seolah-olah alam semesta ini tidak terbatas tingginya, dan itu menunjukkan kemahakuasaannya yang unlimited, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Dia disebut Sang Maharaja, Maha segalanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi insyaallah minggu depan hari Senin atau Selasa, mengikuti keputusan pemerintah, kita akan melaksanakan ibadah puasa. Ramadan sudah diambang pintu. Bulan Ramadan ini dijadikan Allah bulan yang sangat agung, karena di dalamnya banyak hal-hal yang agung. Di antaranya di bulan puasa ini ada amalan rukun yang kita kenal dengan Shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini dijadikan Allah sebagai amalan pilar. Amalan pilar itu amalan pokok. Amalan pokok itu sama dengan tiang yang tak boleh roboh salah satunya. Kalau roboh salah satunya, maka keislaman kita akan hancur. Setiap bangunan membutuhkan tiang, dan tidak boleh ada satu tiang yang hancur. Maka Islam kita ini didirikan atas 5. Yang pertama syahadat. Kalau tak syahadat, Islam kita rusak, tak diakui sebagai Islam. Salat, kalau tidak salat kita tinggal setiap hari, maka itu pertanda kekafiran. Kemudian kalau kita tidak puasa, sama saja. Tidak haji bagi yang mampu, tidak berzakat bagi yang sudah sampai nisab, maka sama saja. Orang-orang yang mengingkari kewajiban pokok agama ini, dia akan merobohkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Tentu kita mungkin bertanya, kenapalah Allah pilih puasa Ramadan ini menjadi amalan pilar, amalan pokok, rukun Islam, yang disebut dalam fikih dengan istilah rukun. Tentu punya hikmah yang banyak sekali. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, salah satu musuh yang paling berat sebenarnya bukan di luar diri kita,
Musuh terberat yang kita hadapi adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah sebabnya setelah perang Badar, Nabi mengagetkan sahabat dengan sabda, "Wahai sahabat, kita baru selesai menghadapi perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar." Sahabat yang waktu itu merasa perang Badar sudah sangat kaget hebatnya, lalu takjub. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasul, apakah ada lagi perang yang lebih besar dari ini?" "Ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Ada." Apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka musuh kita yang paling berat bukan di luar diri kita, adalah dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Ayat yang saya bacakan tadi pengantar, sekiranya kebenaran itu ukurannya adalah hawa nafsu manusia, seandainya benar salah itu diserahkan kepada hawa nafsu, lapasadatis samawati wal ardh, langit dan bumi pun akan hancur binasa sehancur-hancurnya. Wa man fihinna, isinya juga akan hancur berantakan. Kenapa? Karena hawa nafsu ini sifatnya dia tidak mau dilarang. Hawa nafsu ini tidak peduli halal dan haram, siapapun dibantainya. Maka ada dalam satu riwayat dikatakan ketika hawa nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka 1000 tahun direndam, dibakar. Kemudian ditanya, "Hei hawa nafsu, man anta, siapa engkau?" "Ana, anta, ente, saya, ya kaulah." Kasar. Dengan Allah pun dia mengatakan begitu. Direndam, dibakar lagi 1000 tahun. Lalu ditanya lagi, "Siapa engkau?" Saya. Ente, engkau lah, akulah. Emang apa gue pikirin? Ini hawa nafsu. Maka orang yang tidak peduli dengan halal haram, menabrak segala-galanya, menabrak undang-undang, menabrak syariat-syariat Islam, ini orang yang dikendalikan hawa nafsunya. Dan dia sudah kalah dengan dirinya. Beda dengan godaan setan. Kalau godaan setan ini dia hanya sifatnya bisik-bisik. Dia lebih lemah. Sehingga dalam Al-Quran disebut, "Inna kaida syaiton kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kenapa? Dia bisanya bisik-bisik. Nah, ketika dia bisik-bisik, kamu gini. Udah enggak usah istighfar, astagfirullahaladzim, enggak peduli. Maka dia pergi. Setan selesai. Maka setan mengaku, kalau tidak ada hawa nafsu manusia, maka aku tidak akan bisa menguasai mereka. Yang membuat kita bisa dikuasai setan adalah ketika hawa nafsu dijadikan tunggangan. Ketika hawa nafsu berkeinginan banyak, muncul hawa nafsu kita kepada wanita, masuk setan. Tuh cewek cakep tuh, mulai kamu mau ngelamar dia harus banyak duit. Kalau sedikit duit gak bisa. Itu orangnya harus dilamar sekian, kamu harus korupsi. Mulai setan bisi lagi. Kenapa? Dimulai dari hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tidak berkeinginan, maka setan angkat tangan. Dia tidak bisa menguasai manusia. Ada riwayat ketika para malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa manusia ini bandel-bandel banget? Udah dikasih hidup, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih udara, oksigen gratis, disehatkan jantungnya, dikasih akalnya, masih aja durhaka samamu. Kok bisa begini bandelnya ini manusia ini, ya Allah? Atau bagusan nggak usah ciptakan aja lah manusia. Kami ini udah taat beribu-ribu tahun nggak pernah durhaka samamu. Tuh apa ciptakan lagi manusia begini?" Kata Allah, "Kamu mau tahu? Baik." Maka disuruh malaikat mencabut hawa nafsu manusia satu kampung. Satu kampung itu dicabut Allah hawa nafsunya. Begitu dicabut hawa nafsunya, nggak ada yang mau lagi kerja. Semuanya ke masjid, itikaf, zikir, sholat, cari makan pun malas. Maunya sama Allah saja. Nikah nggak mau, bangun gedung, buat rumah nggak suka, nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada hawa nafsunya. Maka hawa nafsu ini, ma'asyiral muslimin, diberikan Allah kepada manusia untuk apa? Lina'amuru fiha wa la nufsidu fiha abada. La tufsidu fil ardi ba'da ihaliha. Maksudnya adalah supaya kita memakmurkan bumi. Kalau tidak ada hawa nafsu kita, maka kita tidak mau nikah, nggak ada turunan. Kita nggak mau buat mobil, nggak mau buat pesawat, nggak mau buat bangun rumah, nggak mau kerja. Kenapa? Karena kita tidak merasa nikmat.
bersama benda-benda bumi ini. Nikmatnya qalbu itu hanya bersama Allah. Ya. Maka orang yang kehilangan hawa nafsunya bisa jadi seperti itu, tapi itu bukan diperintahkan Allah. Selama kita hidup, kita tidak diperintahkan membunuh hawa nafsu. Jadi apa yang disuruh Allah dan Rasulnya terhadap hawa nafsu, kendalikan, bukan dibunuh. Ya. Maka tidak ada namanya rohbaniyah, tidak ada namanya pendeta dalam Islam. Nggak kawin-kawin, nggak boleh. Memang hawa nafsu itu harus diberikan, tapi dibatasi, dikendalikan. Jangan dimatikan. Kalau dimatikan bludek, nggak bisa. Maka kata Nabi, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini orang yang hebat. Dan satu-satunya cara yang paling ajaib, yang paling mujarab mengendalikan hawa nafsu, inilah makanya Allah pilih namanya puasa. Nggak ada yang lebih hebat dari situ. Maryam, dia berpuasa tidak bicara ketika dia melahirkan Nabi Isa. Kalau dia ngomong, orang lain nggak bakalan percaya. Mana ada perempuan lahir anak tanpa suami? Pasti orang tuduh zina. Nah, maka dia puasa apa? Puasa diam, nggak bicara. Kalau orang tanya anak siapa ini dari mana, ditunjuk tuh, tanya tuh anak bayi langsung tuh, tanya sendiri langsung. Maka Nabi Isa ngomong, aku ini adalah ciptaan Allah, ibuku orang suci, dia tidak berzina. Anak ruhum minallah. Jadi anaknya yang jawab. Kalau dia yang jawab, orang tidak akan percaya. Maka dia disuruh puasa, bernazar, inni nazaratu laka. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku. Shaim, dia puasa dari ngomong. Maka puasa sesungguhnya itu adalah bukan hanya menahan makan, lapar. Dan Al-Ghazali membagi puasa itu jadi 3. Orang awam puasa dari syahwat wanita dengan makan saja. Tapi orang yang di atasnya, matanya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa. Orang yang di atasnya, kolbunya pun ikut puasa, hatinya tidak dia tujukan kecuali hanya selain Allah. Sekalipun dia bekerja untuk mencari yang kelihatan dunia, tapi dia tujukan untuk mentaati Allah. Dia tidak mau berpaling. Dan kalbu manusia apabila dipalingkan dari Allah, maka dia akan merasa sengsara. Hati manusia ini, ruh manusia ini, kata Ibnu Taimiyah, diibaratkan dengan zikir seperti ikan dengan air. Kalau kita tidak ingat Allah, itu sama dengan ikan keluar dari air, dia akan tersiksa. Berbeda dengan hawa nafsu. Jadi ketika dia direndam di neraka yang ketiga kali, tidak dikasih makan, baru ditanya, man anta, siapa engkau? Ana abadun wa anta rabb. Saya hamba engkau Tuhan. Baru dia ngaku Allah Tuhan. Tapi dia tetap tidak mau mengatakannya engkau Tuhanku. Tidak mau dia. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Maka ukuran keimanan itu, kata Nabi, tidak sempurna iman kamu sampai hawa nafsumu mampu kau tundukkan sehingga dia hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ilmu spiritual Islam inilah yang disebut nanti mati. Mati sebelum mati. Apa itu mati sebelum mati? Pada saat kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, tidak dia berkeinginan lagi kecuali Allah. Pada saat hati kita tidak berkeinginan apapun kecuali Allah, maka pada saat itulah iman sempurna. Pada saat itulah kita akan menyaksikan kenyataan Allah dengan sebenar-benarnya. Hadir Allah itu dalam hati, pandangan hati kita. Kenapa? Kalau kita masih merasakan diri kita ada, kalau kita masih mengakukan diri kita atau mengikuti maunya hawa nafsu kita, lintasan-lintasan hawa nafsu, akal kita, maka selama itu Allah tidak mau mendekati kita. Kenapa? Karena Allah itu paling tidak suka diduakan, apalagi ditigakan. Maka untuk menyaksikan kenyataan Allah dalam pandangan hati, kita harus matikan diri kita. Maksudnya apa? Usir seluruh keinginan kecuali hanya Allah. Maka ketika kita salat, ketika kita zikir, kalau mau merasakan nikmat yang luar biasa tak terhingga, usir seluruh keinginan kecuali hanya Allah. Walaupun 1 detik, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa apabila kita mampu mematikan diri kita, tidak berkeinginan lagi kecuali Allah. Barulah sempurna ibadah, barulah sempurna zikir. Dan itu harus dilatih supaya hati kita bersih dari godaan-godaan hawa nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha,
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami sempurnakan jiwa manusia. Kami ilhamkan mereka jalan fujur, jalan maksiat. Apa itu? Bisikan maksiat itu bisikan hawa nafsu, mengajak menghalalkan segala cara. Bisikan setan menipu dan menjauhkan kita dari Tuhan, karena setan itu berasal dari kata saya atau menjauh. Bisikan akal kita yang menginginkan dunia, hubud dunia, itu bisikan keburukan. Yang bisikan kebaikan adalah bisikan dari Nuh, dari ruh nurani kita. Dia maunya hanya bersama Allah. Dia maunya mentaati Allah. Dia pinginnya cinta dekat-dekat saja sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dua bisikan itu termasuk bisikan malaikat akan terus ada dalam kalbu kita. Dan kitalah yang mengqad aflaha man zakkaha. Kitalah yang membersihkannya. Barulah kita menjadi orang beruntung. Dan puasa yang akan kita jalani ini salah satu cara yang terbaik untuk mengalihkan hawa nafsu. Tidak ada yang lebih hebat dari amalannya. Maka wajar kalau puasa dijadikan amalan pokok, amalan pilar. Sampai-sampai Allah katakan, kutibalakum kutiba min qablikum. Puasa itu pun diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tidak hanya untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita benar-benar menjadi abdi Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita-wanita yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat sangat besar, sangat berat. Godaan syahwat yang paling berat bagi laki-laki, terutama yang belum menikah, adalah syahwat hawa nafsu kepada wanita. Godaan yang paling berat bagi orang yang sudah tua, kata Imam Al-Ghazali, adalah godaan untuk berjabatan. Masih umurnya udah 60, 70, 80, 90 tahun, kalau masih bisa menjabat, dia pengen jadi pejabatan. Ini godaan paling berat. Maka beda dengan godaan wanita. Wanita yang paling berat godaannya adalah harta, perhiasan. Maka kalau kita mau dapatkan wanita cantik, hebat, banyak harta, oleng itu wanita. Itu secara umum, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adur ar-rijal min fitnatin nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat, fitnah hawa nafsu yang Allah berikan kepada laki-laki, kecuali godaan wanita. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu wa anallahu rabbur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah. Allahumma ansuril muslimin al mu'minin al mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi Lebanon wa fi Yaman wa fi sa'iril biladil alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza ya Allah wa khzulhum aduwahum ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum, Allahumma anzilhum malaikatal muqarrabin al-qawiyul matin ya azizul ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.